Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Filipina mengalami lonjakan populasi penduduk urban miskin yang tinggal di wilayah perkotaan. Kondisi ini menciptakan berbagai masalah serius, termasuk tekanan pada sumber daya alam, degradasi lingkungan, peningkatan pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Salah satunya adalah kemiskinan. Di satu sisi, terdapat gedung-gedung megah perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, hunian mewah dan restoran berstandar internasional yang tumbuh pesat di tengah kota Manila. Tetapi, hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat kota itu, terdapat kehidupan yang sangat jauh berbeda. Di kawasan seperti Payatas, Baseco, dan Tondo, pemandangan berganti menjadi barisan rumah-rumah kumuh. Rumah-rumah itu berdiri dan saling menempel satu sama lain, berdinding kayu dan beratap seng seadanya. Kondisi jalanannya pun becek dan digenangi air bercampur limbah rumah tangga. Pertanyaannya, mengapa ada begitu banyak penduduk miskin di Filipina? Jawabannya, kemiskinan di Filipina disebabkan oleh beberapa faktor. Selain pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketidaksetaraan pendapatan, kurangnya akses terhadap sumber daya dan lapangan kerja, dan yang terakhir adalah masalah korupsi. Memang korupsi terjadi di hampir semua negara, meskipun dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Korupsi merupakan masalah global yang merugikan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, bencana alam yang sering terjadi di Filipina dan dampak dari krisis global juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Filipina. Rasa lapar memang seringkali dikaitkan dengan kemiskinan. Ketidakmampuan daya beli dapat menjadi penyebab utama kelaparan. Karena orang yang hidup dalam segala kekurangan tidak memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dalam kondisi perut yang sangat lapar dan ketidakadaan uang, orang tidak lagi bisa memilih. Pada gilirannya, tong-tong sampah di restoran cepat saji yang semula dianggap tidak berguna, segera menjadi sumber daya yang berharga. Ramainya tembeli di restoran-restoran cepat saji mungkin menjadi pemandangan yang biasa di Filipina. Satu paket nasi dan ayam goreng menjadi menu pilihan bagi yang mampu. Tetapi, di lorong-lorong sempit penuh lumpur dan aroma tidak sedap dari sampah yang bertebaran, potongan ayam yang sama adalah menu istimewa. Namun sayangnya, ayam itu kembali hadir dalam wujud yang sangat jauh berbeda. Ia tidak hadir dalam kemasan bersih dengan label merek yang terkenal, tetapi hadir dalam bentuk makanan bekas dari sisa makanan yang diambil dari tempat sampah restoran. Bagi ribuan warga di pemukiman padat dan kumuh di Filipina, mereka menyebutnya itu bukan lagi sisa makanan, tapi sesuatu yang berharga, sesuatu yang dirasa sangat mustahil untuk didapatkan. Walaupun kondisi makanan itu telah dingin, kotor, mengeluarkan bau, dan mungkin sudah tersentuh oleh bakteri, mereka dapat mengolah kembali menjadi makanan yang mengenyangkan perut bagi keluarga mereka. Ini adalah kondisi yang ironis masyarakat kelas bawah di negara Filipina. Makanan sisa mereka menamainya dengan pak-pak. Makanan terakhir yang masih bisa untuk dimakan sebelum lapar berubah menjadi kematian. Sebab makan atau mati menjadi pilihan yang sulit bagi mereka. Makan dengan mencari sumber makanan dari tempat sampah, atau mati dengan kondisi kelaparan. Ini adalah sebuah pilihan keseharian yang ironi dan mengenaskan. Filipina, sebuah negara kepulauan yang kaya akan budaya dan sejarah, memang menyimpan ketimpangan sosial yang mengenaskan.
Dari sinilah makanan pak-pak itu lahir sebagai solusi dari realitas dan kerasnya ketimpangan sosial. Maka dari itu, kawasan kumuh di Manila tidak hanya menjadi simbol kemiskinan, namun menjadi semacam filosofi kehidupan di mana manusia mengerahkan kreativitas dan daya bertahan hanya untuk sekedar hidup. Di antara bau menyengat sampah, polusi udara, dan keterbatasan fasilitas, orang-orang membangun kehidupan dari remah-remah peradaban. Pak-pak dalam bahasa Tagalog berarti menghilangkan debu atau kotoran. Namun istilah ini juga merujuk pada makanan sisa yang dikumpulkan dari tempat sampah, dari restoran-restoran mewah, dari gelak tawa para pengunjung yang pergi begitu saja, meninggalkan sisa makanan di atas meja mereka. Tapi bagi kaum yang terpinggirkan, makanan sisa itu kemudian dikumpulkan, dibersihkan, dan dimasak kembali untuk dikonsumsi. Bahkan, dengan tingginya kebutuhan makanan murah, pak-pak menjelma menjadi salah satu solusi. Pak-pak menjadi kebutuhan makanan pokok kaum lemah hingga dapat diperjualbelikan di kawasan kumuh sebagai makanan cepat saji yang murah bagi mereka meski dengan rasa dan resiko yang berbeda. Lalu bagaimana bisa makanan yang dianggap tidak sehat, menjijikkan, bisa bersahabat dengan tubuh mereka? Jawabannya adalah sakit atau mati. Mereka lebih memilih sakit perut daripada harus mati karena kelaparan. Asal-usul pak-pak bermula dari faktor kemiskinan ekstrim yang dimulai pada tahun 1960-an. Selama 21 tahun kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos yang mengklaim dirinya sebagai pahlawan perang yang paling berjasa di Filipina. Ia memimpin ekonomi yang tumbuh selama awal pemerintahannya selama 20 tahun, tapi berakhir dengan hilangnya mata pencaharian dan menciptakan kemiskinan yang ekstrim bagi hampir separuh penduduk Filipina. Awalnya pak-pak hanya dikonsumsi oleh pengemis, pemulung, dan para pekerja informal di Filipina. Namun selama periode ini, negara tersebut mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang sangat parah. Penduduk miskin semakin tertindas. Krisis pangan, kelaparan menjadi fenomena massal yang menakutkan. Fenomena makanan sisa ini kemudian dikenal sebagai pak-pak. Lambat laun, pak-pak menyebar ke daerah lain di Manila, seperti Caloocan, Pasig, Tondo, dan Pasay. Kebanyakan keluarga di sana bahkan benar-benar menggantungkan kebutuhan makanan mereka pada makanan sisa. Mengkonsumsi makanan ini sangatlah beresiko. Namun masalah ini malah menjadi rutinitas dan kebutuhan bagi ribuan orang setiap harinya. Praktek mengandalkan pak-pak untuk bertahan hidup adalah merampas martabat sebagai individu. Karenanya, mereka terpaksa makan makanan yang dibuang orang lain. Hal ini melanggengkan siklus stigmatisasi, pengucilan sosial, dan marginalisasi yang semakin memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Risiko kesehatan menjadi bayangan gelap makanan ini meliputi konsumsi racun, toksin, dan penyakit bawaan makanan. Komisi Anti Kemiskinan Nasional pun memperingatkan untuk tidak mengonsumsi pak-pak karena ancaman malnutrisi dan penyakit seperti hepatitis A, tifus, diare, dan kolera. Namun bagi mereka yang hanya bisa memiliki satu pilihan, pak-pak adalah penyelamat kehidupan. Kata-kata ini mungkin terdengar cukup ekstrim, tetapi demikianlah realita hidup di garis batas kemanusiaan. Ketika negara telah gagal menyediakan jaring pengaman sosial, rakyat menciptakan solusi sendiri, meski solusi itu bersumber dari tempat sampah. Masyarakat kumuh di Filipina, yang sering disebut sebagai pemukim informal atau penghuni liar, menghadapi berbagai masalah serius seperti kemiskinan, ketidaknyamanan tempat tinggal, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.
Mereka umumnya tinggal di permukiman padat dengan kondisi perumahan yang buruk dan minimnya fasilitas. Kota metropolitan Manila, khususnya, memiliki populasi penghuni permukiman kumuh yang signifikan dengan perkiraan jutaan orang tinggal di kondisi yang tidak layak. Menyusuri lorong sempit di kawasan Tondo atau Payatas, kita akan menemukan rumah-rumah kecil beratap seng yang karatan dan hanya berdinding tripleks. Di antara rumah-rumah ini, beberapa di antaranya memiliki tungku sederhana dengan panci besar yang mengepul. Dan disinilah pak-pak disulap menjadi masakan rumahan murah dan terjangkau. Di tempat ini, makanan yang dikumpulkan sejak pagi dicuci, direbus, dan digoreng ulang, atau dicampur dengan sayuran dengan harga murah yang dibeli dari pasar tradisional. Makanan ini kemudian menciptakan sebuah aroma khas, bukan aroma wangi daging atau sayur segar, tetapi aroma perjuangan yang tidak kenal batas di tengah kemiskinan. Maka dari itu, bagi banyak warga miskin di Filipina, pak-pak bukan sekedar makanan biasa. Ia adalah perwujudan kerja keras, ketahanan mental, dan simbol ketidakbecusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan kepada warganya. Dalam kondisi terjepit, rakyat miskin menunjukkan bahwa mereka tidak mudah menyerah. Mereka menciptakan cara bertahan hidup dengan memanfaatkan sisa-sisa dari sistem yang tidak pernah berpihak pada mereka. Ini juga menjadi cerminan realitas sosial yang tertutup oleh gedung-gedung megah. Ini juga menunjukkan betapa timpangnya kehidupan di perkotaan. Di saat sebagian masyarakat membuang sisa makanan yang berlimpah, sebagian lainnya menyambutnya dengan rasa syukur dan harapan. Dan lebih dari itu, pak-pak adalah bentuk perlawanan diam-diam. Itulah mengapa generasi yang tumbuh besar dengan pak-pak adalah generasi yang keras. Mereka belajar tentang kelaparan lebih awal dibandingkan belajar membaca. Mereka terbiasa dengan kosongnya meja makan di waktu pagi. Bagi mereka, pergi mengais makanan sisa dari sebuah restoran adalah hal terbaik dari sekedar sarapan yang tak kunjung datang tiba-tiba. Melahap pak-pak dengan lahap, mengisi perut yang sudah perih, mereka bisa tertawa dan bercanda. Makanan sisa yang diolah sedemikian rupa, seolah itu adalah makanan terbaik di dunia. Beberapa keluarga bahkan menjadikan ini sebagai mata pencaharian utamanya. Karena tingginya permintaan dan kebutuhan, pak-pak pun memiliki nilai ekonomi dan menjadi ladang bisnis di kalangan bawah. Maka muncullah jaringan gelap yang mengatur pengumpulan, pengolahan, serta distribusi pak-pak di kawasan miskin di kota Manila. Biasanya, ada pengepul yang bekerja sama dengan orang dalam restoran. Orang dalam ini secara diam-diam menyisihkan sisa makanan dan memberikannya kepada pengepul dengan imbalan sekedarnya. Tidak besar, namun ini harga yang pantas untuk apa yang disebut dengan makanan sisa. Di balik praktek konsumsi pak-pak, ada sebuah sistem ekonomi bawah tanah yang terstruktur dan terorganisir. Rantai ini dimulai dari sumber limbah, yakni restoran besar yang membuang sisa makanan. Kemudian dari sini, para pengambil awal menyelamatkan makanan sebelum bercampur dengan limbah lainnya. Mereka menjual ke pengepul yang memiliki langganan pelanggan tetap. Tentu saja, orang yang memiliki keahlian dalam meracik makanan sisa menjadi makanan yang istimewa. Pekerja di rantai ini tidak mendapat upah yang tetap, tetapi bisa bertahan hidup. Meski ilegal dan berisiko, tetapi rantai ini tetap hidup dan berdenyut karena tidak ada alternatif ekonomi lain bagi mereka. Bagi para buruh lepas, tukang becak, pengemis, hingga pekerja kasar lainnya, ini adalah solusi harian untuk kebutuhan makan siang mereka. Di pasar gelap, bisnis pak-pak tidak mengenal pajak dan tidak mengenal izin usaha resmi. Yang ada hanyalah rasa lapar dan usaha untuk tetap hidup. Di sisi lain, pemerintah Filipina sebenarnya tidak buta terhadap fenomena ini. Beberapa program sudah pernah dicanangkan, seperti menciptakan lapangan kerja bagi kaum pinggiran, pemberian makanan gratis di sekolah, pembangunan dapur umum di kawasan kumuh, hingga pelarangan praktek konsumsi makanan dari tempat sampah. Namun, upaya-upaya ini seringkali tidak berkelanjutan, tidak jelas kemana arahnya, atau bahkan terhalang oleh korupsi dan birokrasi. Pada masa pemerintahan tertentu, pemerintah menyatakan akan menghapus pak-pak dari Filipina.
Namun pernyataan itu justru menjadi ironi, karena yang sebenarnya perlu dihapus bukanlah makanannya, melainkan kondisi yang melahirkan kebutuhan akan pak-pak. Namun hingga hari ini, belum ada solusi sistemik yang benar-benar berhasil dalam menghilangkan pak-pak. Kemiskinan masih berada di peringkat tertinggi, distribusi makanan tidak merata, dan jutaan rakyat masih bergantung pada ekonomi informal. Bagi banyak kalangan menengah atas, pak-pak adalah hal yang menjijikkan. Mereka menolak untuk membayangkannya, apalagi jika diminta untuk memakannya. Namun bagi mereka yang hidup di dalamnya, pak-pak bukan hal yang bisa dipilih, sebab ia adalah kebutuhan. Beberapa aktivis sosial menyarankan untuk tidak menyebut pak-pak sebagai makanan sampah, melainkan sebagai makanan sisa yang direklamasi dan didaur ulang. Tetapi perubahan istilah tidak mengubah kenyataan pahit bahwa dalam dunia yang penuh kelimpahan, terdapat jutaan orang yang masih hidup dengan sisa-sisa. Pak-pak mungkin tampak mengerikan bagi dunia luar, tetapi menutup mata atau mengutuknya jelas bukan solusi yang manusiawi. Sebab yang dibutuhkan adalah pemahaman bahwa pak-pak bukan akar masalah, melainkan akibat dari sistem sosial ekonomi yang telah gagal. Pak-pak hanya sebuah gejala dari penyakit yang lebih besar, yaitu kemiskinan struktural, distribusi pangan yang tidak adil, serta ketimpangan ekonomi yang sistematik. Selama masih ada orang yang membuang makanan berlebih, dan selama masih ada yang tidak bisa makan sama sekali, maka pak-pak akan tetap ada. Tidak karena mereka menginginkannya, tetapi karena mereka tidak punya pilihan. Terima kasih sudah menonton. Kamu juga bisa subscribe channel ini jika dirasa informasi ini bermanfaat dan dapatkan informasi menarik lainnya. See you! Thank you.